Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks persuasif. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur teks pidato persuasif. Kali ini kita lanjutkan tentang kebahasaannya. Ini ada beberapa ciri kebahasaan yang muncul pada teks persuasif. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 56. Di halaman 56, 57 dan 58 dilanjutkan 59. Di situ ada kebahasaan teks persuasif. Ya. Kita mulai. Kebahasaan yang pertama itu ada penggunaan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Kalimat pasif itu apa? Kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan. Kalimat aktif nantinya terbagi menjadi dua, ada kalimat aktif transitif, ada kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif transitif itu adalah kalimat aktif yang butuh objek. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak membutuhkan objek. Nah, kita perhatikan contohnya. Di sini ada kalimat Aini membaca buku di perpustakaan. Ini adalah contoh kalimat aktif. Kenapa? Karena subjeknya Aini itu melakukan perbuatan membaca. Ini kalau secara jabatan kalimat, ini jabatan kalimatnya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini adalah contoh kalimat aktif. Kalimat aktif ini bisa dirubah menjadi pasif atau tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah ambil objek pada kalimat aktif, kita jadikan subjek pada kalimat aktif. Objeknya apa? Objeknya adalah buku. Nah, buku kita ambil menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian predikatnya kita ambil. Nah, predikatnya ini yang tadinya berawalan me, kita ganti menjadi berawalan di. Nah, kita ganti menjadi berawalan di. Kita ulangi. Ini kan tadinya membaca. Nah, membaca kita ganti menjadi dibaca. Jadi buku dibaca. Oleh siapa? Subjeknya kita ganti menjadi objek pada kalimat pasif. Ini berubah menjadi ini yang tadinya subjek berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Buku dibaca ini di perpustakaan. Di perpustakaan ya tetap berada di belakang karena posisinya keterangan. Posisi keterangan itu bisa ditempatkan di mana saja. Di depan bisa, di tengah bisa, di belakang pun bisa. Itu adalah kata keterangan. Contoh lain lagi. Ini ada kalimat aktif. Sulaiman menggembala kambing. Sulaiman ini subjek, menggembala itu predikat, kambing itu objek. Dirubah pasif bagaimana? Nah, dirubah pasif, kambingnya kita taruh depan, kambing, menggembala diganti menjadi digembala. Nah, karena apa? Karena kambingnya itu dikenai perbuatan. Kambing digembala Sulaiman. Kalau kambing menggembala Sulaiman tidak bisa. Jadinya kambing digembala Sulaiman. Contoh yang ketiga, kami mengerjakan tugas dengan teliti. Nah, ini strukturnya sama dengan yang pertama tadi, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau kita rubah pasif gimana? Tugas, mengerjakan, diganti dikerjakan, kami dengan teliti. Nah, ini adalah contoh kalimat aktif dan pasif. Nah, kalimat aktif itu ada dua, transitif dan intransitif. Transitif itu butuh objek. Contohnya seperti apa? Aini membaca.
kalimat aktif seperti ini kira-kira butuh objek apa tidak? Ini membaca. Nah, kalau seperti itu selesai tidak? Tidak, ada yang kurang. Nah, makanya butuh hadirnya objek. Nah, kalimat yang butuh objek itu adalah kalimat aktif transitif. Tapi kalau kalimat aktif tidak butuh objek, nah itu namanya kalimat aktif intransitif. Contohnya, saya tidur. Nah, itu tidak butuh objek karena strukturnya sudah subjek, predikat, tidak butuh objek. Itu adalah penjelasan dari kalimat aktif. Kemudian kata tugas. Kata tugas itu adalah kata yang secara makna gramatikal dapat berdiri sendiri, tetapi tidak dapat bergabung dengan afiks dan tidak memiliki makna leksikal. Afiks itu adalah imbuhan. Tidak dapat bergabung dengan afiks, itu tidak bisa ditambahi imbuhan dan tidak memiliki makna leksikal. Makna leksikal itu makna kamus. Nah, jenis-jenis kata tugas ada berapa? Ada 5. Ada preposisi di, ke, dari, pada. Nah, ini adalah contoh preposisi. Untuk penulisannya adalah dipisah dengan kata yang diikutinya. Kemudian konjungsi atau kata penghubung. Nah, konjungsi itu pun itu jenisnya ada banyak. Jenisnya ada banyak. Nah, namun Pak Wawan hanya kasih contoh beberapa saja. Ini ada konjungsi dan, atau, namun, meskipun, agar. Nah, ini adalah contoh kata-kata penghubung. Nah, kata penghubung itu ada yang kata penghubung di dalam kalimat, ada kata penghubung yang antar kalimat. Nah, aku dan kamu pergi ke sekolah. Nah, itu kata dan ini adalah kata penghubung. Tapi diletakkan di mana? Pada satu kalimat. Kemudian, saya tidak pergi ke sekolah, namun saya tahu ada tugas. Nah, kata namun ini adalah kata penghubung yang letaknya sebagai penghubung antar kalimat. Nah, ini adalah contoh kata penghubung. Kemudian ada lagi artikula. Artikula itu apa? Artikula adalah kata sandang. Kata sandang itu ada si, ada sang, ada yang, ada sri. Nah, ini yang familiar, yang banyak kita ketahui itu adalah si dan sang. Contohnya si kancil, sang pencuri, sang pencerah, sang penyair, si kodok. Nah, ini adalah contoh kata sandang. Kemudian ada lagi interjeksi. Nah, interjeksi pun sebenarnya banyak jenisnya, ya, tapi ini ada contoh interjeksi yang asli. Ini ada ah, oh, aduh, dan lain-lain. Ini adalah contoh interjeksi, kata seru. Kata seru. Kemudian ada lagi partikel. Nah, partikel itu seperti kita ketahui ada 4 macam, ada lah, tah, kah, kun. Nah, penulisan partikel ini gabung dengan kata yang diikutinya, kecuali kata pun. Nah, kata pun ini ada yang gabung, ada yang pisah. Ya, pada kata meskipun, walaupun, biarpun, karena itu sudah menjadi dianggap satu kata, itu tidak dipisah, tetap digabung. Tapi kalau pun yang dipisah, itu pun yang memiliki makna juga. Memiliki makna juga itu dipisah. Ayah pun ikut denganku. Nah, ayah pun, nah kalau seperti itu tidak digabung, melainkan dipisah. Nah, itu contoh penulisan kata tugas. Kemudian ada penggunaan kosakata emotif. Apa itu kosakata emotif? Yaitu kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Jadi tidak harus marah ya, emotif. Nah, emotif itu berkaitan dengan emosi atau perasaan. Contohnya suka, cinta, gembira, sedih, bangga, dan lain-lain. Kata itu berkaitan dengan rasa. Nah, itu adalah kosakata emotif. Nah, selanjutnya ada kata teknis. Nah, kata teknis itu apa? Kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Contoh, pada bidang biologi ada habitat, ekosistem, populasi, genus. Nah, ini adalah contoh kata pada bidang biologi. Kata teknis itu tidak semua orang tahu maknanya.
Yang tahu, kata yang tahu itu biasanya orang yang berhubungan dalam bidang tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang umum itu juga tahu. Nah, ini ada kata bidang fisika, ada arus listrik, biofisika, elektron, frekuensi. Pada bidang matematika ada kubus, bilangan, domain, garis bilangan. Geografi ada angin darat, angin laut, abrasi, cuaca. Dalam bahasa Indonesia ada preposisi, linguistik, morfologi, semantik. Pada bidang hukum ada fonis, remisi, dan lain-lain. Bidang itu kan ada banyak sekali. Jadi setiap bidang itu biasanya mempunyai kata khusus, kata yang ada pada bidang tertentu. Nah, itu namanya kata teknis. Oke, lanjut. Sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim. Nah, sinonim itu adalah persamaan kata, antonim itu adalah lawan kata. Nah, sinonim itu kata-kata yang hampir sama maknanya atau bahkan sama maknanya. Ini ada besar. Sinonimnya apa? Akbar, agung, gemuk, mulia. Mati. Sinonimnya ada wafat, meninggal, tewas, berpulang, tutup usia. Tua, lanjut usia, berumur, matang, purba. Nah, ini adalah contoh kata bersinonim. Dan antonim. Antonim tadi sudah dijelaskan bahwa antonim itu adalah lawan kata atau katanya berlawanan. Contoh, nih ada besar, lawannya kecil, tua, muda, kaya, miskin, pintar, bodoh. Nah, ada sebuah catatan kalau kata berantonim itu biasanya berbentuk kata sifat atau kata kerja. Kata benda itu tidak memiliki antonim. Nah, contohnya apa? Ayah, ibu itu bukan antonim, itu salah. Laki-laki, perempuan, nah, itu bukan antonim, itu salah karena ini merupakan kata benda. Meja, kursi, nah, itu pun bukan antonim. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ada penggunaan kata benda konkret dan abstrak. Kata benda konkret itu adalah kata benda yang ada fisiknya. Meja, kursi, binatang, buku, sapu, itu namanya kata benda konkret, ada wujudnya. Nah, kalau kata benda abstrak itu kata benda yang tidak ada fisiknya, tetapi bisa dirasakan. Nah, contoh, ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada harapan. Nah, ini adalah contoh kata benda abstrak. Nah, pembentukan kata benda ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, bisa kita mendapatkan imbuhan pada kata tersebut. Imbuhan ke, imbuhan pe, gabungan ke an, gabungan pe-an, akhiran an, dan akhirannya. Berbentuk gabungan kata dengan atribut kata sifat. Nah, ini ada contoh harapan yang besar. Nah, yang besar ini namanya atribut kata sifat. Cita-cita yang tinggi, tekad yang kuat. Nah, diikuti yang plus kata sifat, nah, itu kategorinya termasuk kata benda. Contoh selanjutnya itu ada nominalisasi. Nah, ciri-ciri kebahasaan yang muncul ada nominalisasi itu sebenarnya lanjutan dari materi slide sebelumnya. Ini ada pembentukan kata perimbuhan. Nah, seperti yang kita tahu tadi, nominalisasi adalah pembentukan nomina dari kata lain. Nah, bisa kata itu awalnya kata benda, awalnya kata sifat, kata kerja. Nah, karena mendapatkan imbuhan, nah, nanti menjadi kata benda. Contoh, awalan be dan awalan ke itu membentuk kata benda. Contohnya, dagang. Dagang itu adalah kata kerja. Kalau mendapatkan awalan me, berubah menjadi pedagang. Orang yang berdagang. Kalau sudah orang yang berdagang, ini namanya kata benda. Sama dengan tua. Tua itu kata sifat. Nah, setelah mendapat awalan ke, ketua menjadi orang yang dituakan. Nah, itu berubah menjadi kata benda. Kemudian kita lihat pada akhiran. Nah, akhiran an. Timbang. Timbang itu kata kerja, mendapatkan akhiran jadi timbangan. Harapan, harap mendapat akhiran an menjadi harapan. Makan,
kata kerja menambah akhiran menjadi harapan. Sama dengan imbuhan repuisasi, promotor, legalitas, individualisme. Nah, ini adalah contoh kata benda tapi dihasilkan dari proses afiksasi, proses imbuhan. Akhiran juga membentuk kata benda. Ini ada kekayaan, keberhasilan, kekuatan, pertunjukan, penyelesaian, pendaur ulangan, pemberlakuan. Nah, ini adalah semuanya kata benda yang dihasilkan dari proses afiksasi. Jadi ada beberapa ciri kebahasan yang muncul di teks pidato persuasif. Ada kalimat aktif, ada kata tugas, ada kosakata emotif, ada kata teknis, ada sinonim dan antonim, ada lagi kata benda, konkret dan abstrak, dan yang terakhir tadi adalah nominalisasi, yaitu proses pembentukan kata benda. Oke, kita akhiri materi kebahasaan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA Pak Wawan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.